Selamat siang untuk seluruh dokter anak dan dokter objin yang sudah hadir. Pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit berbagi ilmu tentang konseling menyusui, di mana saya Muji Hanani dari Rumah Sakit RSIA Bunda Jakarta. Kami merupakan konselor di Rumah Sakit Bunda sejak tahun 2005. Artinya sudah banyak menghadapi pasien-pasien yang kesulitan dalam proses menyusui. Pada kesempatan hari ini, tadi Dr. Dibel sudah menyampaikan bahwa kali ini ataupun hari ini adalah teman-teman semua melakukan pelatihan, artinya kita membentuk konselor-konselor yang akan kita terapkan di Rumah Sakit BMHS Group. Artinya harapan Bu Muji semua perawat ataupun bidan bisa memberikan konseling menyusui itu sendiri. Karena kenapa? Ilmu konseling itu adalah sangat unik. Artinya kita harus proses belajar, belajar, dan belajar. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai. Oke. Teknik konseling, tentunya kita harus tahu dari konseling harus mempunyai beberapa tujuan. Salah satunya adalah kita harus mengasah, artinya harus membudayakan atau kita harus paham apa yang harus kita lakukan dalam teknik kita konseling. Salah satunya adalah dua keterampilan, yaitu keterampilan mendengarkan dan mempelajari. Artinya di saat kita konseling, Ibu menceritakan dengan kesulitan ataupun dengan perjalanan Ibu menyusui, apa yang menjadi masalah kita harus dengarkan, kita harus pelajari apa yang menjadi solusi yang harus kita berikan kepada pasien. Oke. Pada kesempatan hari ini yang akan kita sampaikan yaitu tentang pengantar dari proses menyusui, kemudian unsur dasar mendengar dan mempelajari itu apa, nanti kita akan sampaikan karena ini adalah merupakan skill yang harus kita punyai sebagai konsultasi di rumah sakit kita nantinya. Kemudian pada kesempatan hari ini Bu Muji nanti bersama teman-teman konselor yang ada di Rumah Sakit Bunda akan banyak bermain. Kan untuk teman-teman semua dari kami bermain peran ini ambil mana yang harus kita terapkan di lapangan gitu ya. Jadi kita nanti akan bermain peran, kemudian komunikasi seperti apa, sentuhan seperti apa nanti kita ajarin di teknik komunikasi ini. Oke. Terlalu cepat enggak ya? Enggak. Oke. Jadi apa itu konseling? Ya, kita harus tahu karena memang yang tadi kita sampaikan ilmu yang paling sulit dalam konselor adalah bagaimana kita konseling terhadap pasien yang kami rawat ataupun pasien yang datang ke rumah sakit kita. Konseling adalah cara bekerja sama dengan orang. Artinya kita harus interaksi antara konseling sama pasien tentunya. Terus kemudian kita akan berusaha memahami perasaan mereka. Artinya adalah perasaan pasien itu sendiri serta membantu mereka membuat keputusan. Gitu ya. Kalau misalnya kita jumpai pasien itu panik, kita harus ngapain? Bangkitkan percaya diri pasien. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah hindari kata-kata menghakimi, beri motivasi ibu dan lain sebagainya supaya ibunya benar-benar termotivasi, percaya diri bahwa menyusui itu adalah suatu proses yang harus dilakukan oleh seorang pasien. Hal yang utama artinya yang perlu kita pahami dalam ilmu konseling adalah kita harus pinter, kita harus tahu teknik mendengarkan itu seperti apa. Terus kemudian kita mempelajari apa sih yang menjadi permasalahan yang ada saat ini. Bagaimana kita memberikan solusi terhadap pasien yang tadi kita sampaikan. Nah, di sini adalah 6 unsur yang tadi kita sampaikan, teman-teman bisa materi yang sudah kita berikan. Jadi unsur-unsur ini, keterampilan inilah yang harus kita punyai semuanya. Salah satunya adalah bagaimana kita menerapkan komunikasi nonverbal. Pastinya teman-teman semua paham apa itu komunikasi nonverbal. Komunikasi yang artinya dengan bahasa tubuh kita. Yang kedua, nanti kita jelaskan satu-satu ya seperti apa. Kemudian adalah keterampilan dengan pertanyaan terbuka, mendengarkan menggunakan respon tubuh. Ini adalah sangat perlu supaya kita tidak kaku di pasien ya, seperti itu. Kemudian keterampilan yang keempat adalah mengatakan reflect back apa yang dikatakan Ibu. Supaya Ibu menganggap bahwa
dia bercerita sama kita itu kita ikut mengulang kembali bahwa kita seakan-akan benar-benar memahami apa yang dia rasakan. Terus kemudian berempati, menunjukkan kita paham perasaan ibu saat itu. Kita harus pahami, oh ibu ini sekarang lagi panik, oh ibu ini sekarang bingung. Kita ikut berempati, apa yang harus kita lakukan. Di teknik komunikasilah ini kita akan untuk kita semua. Kemudian yang paling penting juga adalah keterampilan hindari kata-kata menghakimi. Contohnya, ibu menyusui salah, berarti kan kita menghakimi ibunya. Tolong komunikasi seperti itu hindari, gitu ya. Membuat pasien yang tadi percaya diri, dia akhirnya tidak pede, akhirnya dia panik dan lain sebagainya. Itu yang kita hindari. Jadi mohon untuk kita sebagai konseling menyusui, hindari kata-kata menghakimi pasien. Ya, seperti itu. Keterampilan ini nanti kita akan sama-sama praktekkan dalam demonstrasi setelah kami paparkan untuk materi ini. Oke. Nah, tadi Bu Muci sampaikan bahwa ini adalah salah satu contoh komunikasi dengan menggunakan nonverbal. Teman-teman bisa lihat pada slide yang Bu Muci sampaikan di sini, pada gambar 1 ataupun gambar 2, sikap tubuh. Jadi ini ada gambar yang kami harapkan sebagai konselor menyusui adalah terapkan pada posisi komunikasi verbal yang kita checklist ini. Jadi kita benar-benar memperhatikan ya dengan tidak bicara, kecuali bicara. Namanya juga komunikasi nonverbal. Pastinya kita nggak akan pasien, intinya seperti itu ya. Terus kemudian beri perhatian ya. Pada checklist gambar depan, tenaga kesehatan atau konselor ASI kami harapkan benar-benar memperhatikan apa yang dilakukan oleh ibu. Kalau ibunya udah posisinya benar, kemudian ibunya udah yakin, anggukkan, bagus, good, lanjutkan ya. Ibaratnya menggunakan bahasa isyarat, ya seperti itu. Oke. Nah, di dalam komunikasi verbal yang kita harus pahami adalah kita harus singkirkan penghalang. Kalau misalnya kita di ruang perawatan inap, saat kita keliling ke pasien, saat kita melakukan edukasi atau konseling, kita harus lihat situasi di lingkungan saat itu. Ada penghalang nggak saat kita komunikasi sama pasien? Kalau misalnya ada penghalang, misalnya meja di ruang perawatan, kita harapkan untuk disingkirkan dulu. Karena kenapa? Ini adalah merupakan hal yang menghambat. Artinya, kenapa penghalang itu kita harus singkirkan? Supaya kita terlihat dekat sama pasien. Artinya, kita kalau misalnya pasien saat itu berdiri, kita harus berdiri juga. Tidak boleh kita berdiri, pasiennya duduk. Supaya kenapa? Terlihat dekat dengan pasien. Itu yang kita harapkan. Pada gambar yang ini. Ya, pada gambar yang kita lakukan checklist. Kemudian, sediakan waktu. Ya, tentunya teman-teman juga paham. Perawat saat itu misalnya merawat dengan pasien jumlah 6 dengan perawat 2. Kita harus luangkan waktu dalam kita memberikan konseling terhadap ibu-ibu yang saat itu dirawat. Kita harus spare waktu, tidak boleh buru-buru, gitu ya. Karena kenapa? Kita akan mendengarkan, kita akan mempelajari dan lain sebagainya. Sehingga pasien itu merasa bahwa nama bidan kami itu benar-benar care terhadap pasien. Kesulitan buat pasien, kita kasih solusi dan lain sebagainya. Harus ada trust, harus ada kedekatan antara konselor sama pasien, yang itu kita harapkan. Untuk itu makanya kita harapkan di hari pertama atau hari kedua minimal petugas itu harus sudah kenal pasien. Supaya kita berkonseling itu udah tahu nama dan syukur-syukur nama bayinya, gitu ya. Terus kemudian harus ada sentuhan. Di sini yang kami harapkan yang tadi menggunakan komunikasi nonverbal, sentuhan itu adalah sangat perlu. Kita sentuh bahunya dan lain sebagainya. Supaya kenapa? Pasien itu senang. Ya Allah, perawat sama bidan di Rumah Sakit Bunda ini care banget terhadap pasien. Ya, seperti itu. Jadi kita diperbolehkan memberikan sentuhan-sentuhan komunikasi nonverbal saat kita berkomunikasi dengan pasien. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, yang tadi kita udah bahas bagaimana.
Nah, kita akan membahas untuk keterampilan yang kedua. Tadi Bu Muci sampaikan untuk keterampilan pertama adalah kita harus mengolah, membiasakan komunikasi nonverbal tadi. Yang kedua kita harus biasakan dalam kita melakukan konseling sama pasien adalah kita menggunakan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini adalah pertanyaan yang menghindari pasien itu mengatakan iya dan tidak, gitu ya. Seperti itu. Misalnya kita tanya kepada Eka, bayi ibu udah minum saat ini? Eka menjawab sudah. Itu artinya komunikasi tertutup, ya. Nah, kita harus bagaimana kita proses belajar dengan komunikasi terbuka. Dengan komunikasi terbuka, harapannya semua pasien itu mengatakan apa yang menjadi masalah saat itu. Kita akan bercerita, kemudian pasiennya akan menyampaikan kepada kita, ya, sehingga pasien itu merasa dekat sama kita, diperhatikan dan lain sebagainya. Ya, ini kita harus terapkan, kita harus berlatih. Nanti lama-lama kita akan pinter. Agak-agak kagok, agak-agak aduh bingung, tapi lama-kelamaan dengan kita sering dekat sama pasien, sering kita kunjungan ke pasien, lama-lama terbiasa. Seperti itu. Nanti kita harapkan teman-teman yang ada di lapangan, karena kita membantu proses menyusui, karena bidan dan perawat yang mendampingi 24 jam, Bu Muci, dengan ilmu ini teman-teman bisa lapangan. Itu. Oke, untuk selanjutnya. Nah, di dalam ilmu konseling, nanti di materi itu ada disampaikan bahwa ada formulir yang harus kita tahu, di mana formulir ini adalah merupakan tools kita. Apa yang menjadi konsen kita menanyakan pasien, supaya tidak panjang kali lebar ya, seperti itu. Jadi Bu Muci hanya menyampaikannya aja, apa yang menjadi konsen kita saat kita konseling. Yang kami harapkan adalah sapa ibu. Syukur-syukur perawat sama bidan itu udah kenal di hari pertama. Misalnya Bu Lisma saat itu dirawat. Sampaikan, selamat pagi Bu Lisma, apa kabar hari ini? Dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita harapkan perawat itu kenal pasien satu sama yang lainnya. Pasien kan nggak dirawat kan nggak lama ya, artinya pasien nggak banyak, bisa kita saling mengenal antara pasien satu sama pasien lain, konselor satu sama konselor lain. Supaya terlihat adanya bonding, kedekatan antara konselor sama pasien gitu ya, seperti itu. Kemudian kita harapkan apabila bayinya sudah punya nama, sebutkan nama bayi. Bagaimana kondisi bayi Ibu Dona hari ini? Bagaimana kondisi adik Amel Ibu? Nanti pasien itu akan menceritakan kondisinya bagus, minumnya pinter, BAB-nya banyak, pipisnya banyak. Menceritakan apa yang saat itu terjadi. Nah, seperti itu kita harus banyak berlatih. Karena kenapa? Dengan banyaknya berlatih, dengan banyaknya kita temukan problem yang ada di lapangan, kita akan pinter di sana. Ya, seperti itu. Nah, kita menginginkan pasien itu bercerita dengan sendirinya, dengan menggunakan komunikasi terbuka tentunya. Oke. Nah, kemudian kita boleh memodifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi terbuka, pertanyaan mana kita dan support dan lain sebagainya, kemudian kita berikan sentuhan. Ini harus kita terapkan ya. Kita harus hati-hati mengucapkan kata-kata yang bersifat mengkritik yang tadi. Tolong dihindari. Karena kenapa? Kalau kita berkomunikasi mengkritik, pasien itu pasti merasa gimana sih, saya kan anak pertama, bukannya dibantu malah dikritik, kan seperti itu ya. Nah, kita harus hindari itu ya, supaya pasien tidak panik. Oke. Terus kemudian hindari mengulang pertanyaan. Misalnya, Ibu sudah menyusui, bertanya lagi, Ibu sudah menyusui, gitu ya. Diulang seakan-akan gimana sih perawat ini? Saya kan udah menjelaskan, kenapa masih tanyanya yang itu melulu kan gitu ya. Ya, jadi intinya harus kita tahu pasien itu nggak boring. Kalau dikatanya seperti itu, misalnya Eka sebagai pasien bosen nggak? Bosen. Seakan-akan gimana sih perawat bunda ini? Nggak paham banget apa yang kita sampaikan, diulang gitu ya. Jangan kalau gitu ya. Jadi kita harus belajar di sini sama-sama. Ya, terus kemudian langkah untuk mempelajari hal yang lebih sulit ya. Jadi kalau di komunikasi tertutup,
apa yang Ibu rasakan saat ini. Ibu sakit? Iya, gitu ya, seperti itu. Jadi kita memodifikasi adalah menggunakan kata-kata bagaimana perasaan Ibu Dona hari ini. Nanti menceritakan, ya, komunikasi bagaimana, mengapa, itu boleh kita lontarkan, boleh sampaikan sama pasien, ya, seperti itu. Oke, ini adalah tools bagaimana tools ini kita akan pelajari bersama-sama. Ini akan kita bawa saat nanti kita praktek di lapangan. Jadi ini adalah guidance tools yang teman-teman harus tahu saat kita melakukan konseling, inilah yang harus kita lakukan. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang harus dilontarkan, yang harus kita sampaikan sama pasien. Intinya seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian untuk selanjutnya, bagaimana cara mencatat riwayat menyusui? Yang tadi, tools tadi teman-teman nanti kita akan kasih. Tujuannya adalah bagaimana kita tidak lari dari apa yang menjadi concern kita sebagai konselor menyusui di sini. Sapa Ibu, kenalkan diri. Jangan lupa kita mengenalkan diri sama pasien. Supaya pasien itu, oh perawatnya kenal ya dengan saya ya. Perawatnya ramah, setiap ketemu sama pasiennya apa nama saya, berarti hafal semua pasien gitu ya, seperti itu. Sebut nama bayinya jika sudah ada nama bayinya. Ya, seperti itu yang tadi kita sampaikan. Terus kemudian cobalah tidak mengulang yang tadi ya, jangan sampai diulang-ulang. Nah, ini adalah demonstrasi yang akan kita lakukan. Mungkin Kak Dona boleh dibantu, Bu Muji. Kita akan sama-sama bermain peran. Boleh nanti teman-teman semua yang ada di boleh nanti lakukan komunikasi terbuka atau pada kesempatan hari ini yang pertama Bu Muji akan mendemonstrasikan sama Kak Dona seakan-akan kami ini berdiskusi sama pasien, bukan ngobrol sama pasien bahwa inilah kata-kata yang harus kita hindari, kata-kata tertutup yang disampaikan. Ya, boleh Kak Dona? Teman-teman bisa lihat semua di sini untuk terkait bagaimana kita melakukan konseling. Ya, 5 menit ya Dok ya. 15 menit. Makasih dokter sudah diingatkan. Kita agak cepat ya, materinya nanti bisa kita belajar. Bu Muji akan sedikit membahas komunikasi terbuka, komunikasi tertutup, komunikasi verbal yang tadi kita belajar karena waktunya terbatas. Tadi di dalam kita melakukan konseling yang harus dihindari apa? Singkirkan penghalang. Jadi boleh kita lakukan di sini seperti gambar yang tadi. Nah, kita lakukan komunikasi kepada pasien saat kita melakukan konseling. Sejajar, artinya duduk sama duduk. Tidak boleh misalnya pasiennya duduk, kita berdiri. Itu enggak, sebaiknya tolong dihindari. Ya, seperti itu. Nah, untuk teman-teman semua, boleh kita lihat di materi yang Bu Muji sampaikan. Bu Muji seakan-akan sebagai petugas kesehatan. Boleh. Ibunya rileks, kita sebagai konselor, petugas kesehatan juga harus rileks. Jangan tegang, nanti pasiennya takut juga kalau kita tegang ya, seperti itu. Nah, kita akan coba. Selamat pagi Ibu Dona, saya Suster Muji. Bagaimana? Apakah bayi Ibu sehat? Iya, terima kasih. Nah, terus kemudian apa Ibu menyusui? Iya. Ya, coba lihat teman-teman saat Bu Muji sebagai petugas kesehatan berkomunikasi sama pasien, pasien menyampaikan ya dan tidak. Artinya tidak ada interaksi yang bagaimana pasien itu mengutarakan apa yang menjadi problemnya. Karena kenapa? Kita sebagai petugas kesehatan menggunakan komunikasi tertutup. Sehingga pasien juga menarik diri. Apa yang harus kita gali? Pasiennya hanya menjawab ya, tidak. Iya, tidak. Ya, seperti itu. Next. Oke, udah paham semua teman-teman? Ya, lanjut ya. Oke. Next Mas, nggak bisa Mas? Pointernya Mas. Next. Oke. Nah, ini adalah sama halnya bagaimana kita menggunakan komunikasi tertutup buat pasien juga. Yang tadi kita sudah praktekkan. Next, selanjutnya. Next, Mas.
Oke. Nah, ini kita langsung ke komunikasi terbuka. Yang tadi Bu Muci sampaikan, bagaimana manfaat komunikasi terbuka? Adalah pasiennya menyampaikan apa yang dialami seorang pasien, seorang ibu yang menyusui. Jadi di sini kita akan coba belajar bersama Kak Dona bagaimana kita menerapkan komunikasi terbuka buat pasien. Tentunya juga kita jangan terlalu jauh juga ya, artinya kita harus ada sentuhan-sentuhan yang harus kita lakukan. Yang tadi kita sampaikan adalah komunikasi terbuka atau komunikasi nonverbal yang tadi kita sampaikan. Contohnya seperti sekarang ini yang Bu Muci tampilkan di depan, Bu Muci sebagai tenaga kesehatan yang harus disampaikan adalah kita jangan lupa ucapkan salam. Ya, ucapkan salam. Selamat pagi Ibu Dona, saya dengan Suster Muji gitu ya. Terus kemudian bagaimana keadaan bayi Ibu saat ini? Baik, Sus, tapi dia kelaparan terus kayaknya deh, Sus. Oh, boleh saya tahu bagaimana proses menyusui bayi Ibu? Dia nyusu, Sus, tapi kalau sore saya suka kasih dia susu botol karena kayaknya tetap kelaparan. Oh, apa yang membuat Ibu memutuskan untuk memberi susu botol? Kalau sore dia minumnya banyak banget, jadi saya pikir kayaknya hasil saya kurang deh. Oke, terima kasih. Jadi ini adalah komunikasi terbuka. Sehingga pasien itu menyampaikan apa yang menjadi problem atau masalahnya. Jadi menggunakan bagaimana, ya, bagaimana Ibu memberikan minum, gitu ya. Jadi pasiennya akan memberikan minum bla 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 seperti itu ya. Ya, beda dengan apa yang Ibu berikan saat ini, susu botol, ya atau tidak ya, seperti itu ya. Oke. Ini adalah contoh beberapa hal yang kita harus pahami. Jadi di materi Bu Muci ini ada namanya tips yang teman-teman bisa baca. Petugas kesehatan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Ibu tidak bisa menjawab iya dan tidak. Ya. Terus kemudian dan ia harus memberikan informasi. Petugas bisa mempelajari informasi lebih banyak. Ya, bisa mendapatkan informasi lebih banyak dalam komunikasi terbuka ini. Ya, terus kemudian kita akan lanjutkan untuk bagaimana teknik memulai melanjutkan percakapan. Kadang-kadang maaf ya kita agak, aduh saya mau konsul. Apa yang menjadi konsen kita saat kita harus masuk? Apa yang komunikasi kita nih bingung? Aduh gimana caranya ya? Masa ucapkan salam aja dan lain sebagainya? Enggak juga. Inilah ada tahap yang Bu Muci sampaikan. Ya, jadi bagaimana teknik memulai mempelajari? Ya, di sini Bu Muci sudah berikan teman-teman tips. Yang pertama adalah ajukan pertanyaan yang sifatnya umum. Contohnya seperti apa? Bagaimana bayi ibu gitu ya? Bagaimana bayi ibu Dona? Tolong ceritakan tentang bayi ibu ya, gitu ya. Beda ya. Jadi itulah intonasi-intonasi yang harus kita berlatih dalam ilmu konseling dengan menggunakan komunikasi terbuka ini. Ya, terus kemudian ajukan pertanyaan yang lebih spesifik, artinya lebih mengarah, gitu ya. Contohnya, berapa usia bayi ibu Dona? Terus berapa jam setelah bayi lahir ibu proses menyusuinya setelah berapa jam gitu. Nah, ini kemudian kita harapkan pasiennya menjawab apa yang menjadi pertanyaan kita. Kemudian poin yang ketiga, ajukan lebih dulu pertanyaan tertutup. Artinya kita boleh melakukan pertanyaan tertutup, kemudian kita harus Gimana nih Menteri datangnya jadinya melanjutkan besok? Ya kapan kita main? pertanyaan terbuka. Artinya boleh memodifikasi pertanyaan tertutup, akan tetapi kita harus bagaimana memancing dia untuk komunikasi terbuka. Gitu ya, seperti itu. Oke, contohnya apakah ini adalah biasanya dipakai untuk komunikasi tertutup. Apa? Tolong dihindari ya, dirubah menjadi bagaimana, kapan, gitu ya. Kapan Ibu menyusui setiap harinya? Ibu nanti akan menceritakan, pagi hari saya jam 9, untuk siang saya jam 13, dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu adalah hanya contoh bagaimana kita menggali dengan komunikasi terbuka. Oke. Terus kemudian untuk selanjutnya kita memulai dengan lanjutkan percakapan.
Jadi Bu Muji di sini akan lebih cepat untuk menyampaikan materi. Nanti teman-teman bisa membaca atau belajar dari proses konseling yang kita bagikan di teman-teman semua. Ya, ini adalah tips sebagai petugas kesehatan mengajukan pertanyaan terbuka. Tidak boleh banyak membantu supaya ibunya aktif, sebagainya. Kemudian mengajukan pertanyaan spesifik yang tadi. Contohnya, saat ini usia bayi ibu berapa hari gitu ya. Nah, nanti ibu akan menceritakan nih berapa umurnya bayi ibu sekarang ya. Nanti pasien itu akan menceritakan umur bayi saya saat ini 2 hari gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian meski awalnya ibu mengatakan iya, bayinya baik-baik saja, petugas kesehatan akhirnya tahu bahwa ibu memerlukan bantuan dalam proses menyusui, ya. Jadi ini boleh disampaikan sama pasien. Variasi-variasi komunikasi. Bukan berarti komunikasinya seperti ini, enggak juga. Intinya yang kita harus pahami dalam ilmu konseling adalah yang tadi. Tolong hindari apa? Sebaiknya diganti bagaimana, kapan, dan lain sebagainya. Oke. Terus kemudian yang tadi kita contohkan di sini ya, nanti coba teman-teman bisa melihat, menganalisa apa yang menjadi konsennya kita dalam melanjutkan percakapan. Contoh Bu Muji sebagai petugas kesehatan. Selamat pagi Ibu Dona, bagaimana perkembangan Ibu dan bayi Ibu Dona saat ini? Oh, kami berdua baik-baik saja, Sus. Terima kasih. Nah, kemudian kita lanjut. Berapa usia bayi Ibu Dona saat ini? Yang tadi Bu Muji sampaikan ya. Berapa usia bayi Ibu Dona hari ini? Hari ini umurnya 2 hari, Sus. Oke. Makanan, minuman apa yang Ibu berikan buat bayi Ibu Dona? Dia nyusu, Sus. Tapi habis itu saya suka kasih dia air putih. Oke. Apa yang membuat Ibu memutuskan untuk memberikan air putih? Kayaknya nggak ada ASI di payudara saya, Sus. Jadi dia nggak mau nyusu. Oke, ya, ini adalah contoh komunikasi bagaimana kita mengawali percakapan, ya, melanjutkan percakapan yang tadi. Jadi dari yang lebih spesifik dan lain sebagainya. Oke, makasih Kak Dona. Mungkin itu aja sedikit demonstrasi yang harus kita. Oke. Demonstrasi dengan menggunakan bahasa tubuh yang tadi ya, jadi sentuhan, kemudian tentunya sentuhan-sentuhan yang dalam batas kewajaran ya, nggak boleh berlebihan. Tahu-tahu sentuhan dipegang-pegang semua, nggak juga gitu. Yang ada malah gimana sih perawat eresia itu megang payudara, nggak ada aturannya dan lain sebagainya. Jadi sentuh, bahunya kita pegang, kita motivasi ibunya, kita pegang bayinya, kita ibu, bayi dan lain sebagainya supaya ibunya termotivasi, ibunya percaya diri untuk dia memberikan ASI-nya. Karena kenapa? Perawat di sini adalah sangat penting buat keberhasilan ibu menyusui. Maka dari itu nanti bagaimanapun teman-teman siapa yang belum paham, ada sedikit mungkin pertanyaan boleh tanya ke Bu Muji atau untuk konselor yang ada di Rumah Sakit RSIA. Karena kami pertama kali yang dikirim dengan Dr. Tiwi waktu itu ke Sentra ASI Indonesia, sudah banyak pengalaman yang kita alami di lapangan. Ada yang stres, ada yang panik, apalagi anak pertama. Itu PR terbesar buat kita semua. Sampai ngajarin, bener nggak pinggangnya sakit? Betul. Tapi itu harus dihindari. Bagaimana supaya tidak sakit pinggangnya? Yang tadi, posisinya nyaman. Nyaman pasien, nyaman konseling. Jangan sampai kita hanya memikirkan kenyamanan pasien juga. Enggak, kita pegel. Sampai di rumah yang ada minta dimasas sama suami. Karena capek dan lain sebagainya. Maka dari itu konseling itu enak, seneng. Kita bawa seneng, posisinya kita tahu, komunikasinya kita tahu, kita bisa terapkan di lapangan. Gitu ya teman-teman ya, semangat ya untuk kita semua. Oke. Terus kemudian kita lanjutkan untuk next Mas. Nah ini ya, jadi ini adalah contoh respon gerakan tubuh menunjukkan perhatian. Misalnya ibunya bercerita gitu ya, kita anggukkan kepala. Oh, gitu boleh, gitu ya. Karena ini adalah variasi kita dalam berkonseling, ya tidak monoton gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat saat posisi menyusui benar, ibunya motivasinya bagus, percaya dirinya bagus, oke, boleh kita acungin jempol dan lain sebagainya, ya, gitu ya, seperti itu.
Jadi pasiennya merasa, wah senang banget nih ya di rumah sakit Bunda ini perawatnya bagus. Kita dibantu menyusui, apapun problemnya semua diselesaikan, dibantu dan lain sebagainya. Ya, tentunya kita harus berkoordinasi, berkolaborasi dengan dokter jika ada masalah medis. Mungkin itu ya. Oke. Ini adalah contoh-contoh yang tadi demonstrasi. Nah, kita sedikit membahas terkait untuk demonstrasi yang reflect back. Artinya adalah mengulang perkataan ibu. Kita boleh sekali-kali mengulang perkataan ibu, tapi tidak boleh berlebihan yang tadi Bu Muci sampaikan. Contohnya, selamat pagi Ibu Dona, apa kabar Ibu dan bayi Ibu Dona hari ini? Gitu ya. Terus kemudian pasiennya, ini hanya contoh aja, pasien menyampaikan, bayi saya ingin minum terus-menerus gitu ya. Terus kemudian bayi ibu sepertinya lebih lapar seminggu ini ya. Ini komunikasi terbuka sebenarnya ya. Jadi kita akan mengulang, boleh mengulang sekali tapi tidak boleh berlebihan. Intinya begitu. Intinya begitu ya untuk teman-teman semua ya. Jadi next. Nah, ini yang harus kita tipsnya adalah petugas kesehatan memberi respon balik, feedback kepada pasien. Apa yang Ibu katakan sehingga Ibu memberikan informasi yang lengkap, apa yang menjadi problem, apa yang menjadi masalah saat dia menyusui, apa yang akan diceritakan gitu ya dari proses menyusui dan lain sebagainya. Oke. Oke. Nanti mungkin ini kita akan sampaikan, kita akan menilai di saat kita sama-sama belajar di lapangan. Di situ nanti akan terlihat ada judging apa enggak, ada menghakimi pasien apa enggak, komunikasi yang dipakai saat itu terbuka tertutup, adakah komunikasi nonverbal di sana. Nanti teman-teman akan dibagi POC di mana nanti ada PIC masing-masing. Nanti kami akan melihat saat konseling itu seperti apa. Seperti ilmu-ilmu yang tadi kita sampaikan, komunikasi terbuka, tertutup, tolong terapkan di sana. Ya, yang perlu dihindari komunikasi tertutup. Nah, ini kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah teknik berempati. Oke, seperti itu ya, menunjukkan kita paham, berempati, kita paham perasaan ibu, kita paham saat itu capek dan lain sebagainya. Mungkin itu yang kita akan sampaikan sama pasien. Kita akan sama-sama belajar bagaimana berempati, bagaimana bersimpati kepada pasien dan lain sebagainya. Nah, demonstrasi ini kita akan sama-sama lakukan di lapangan yang tadi Bu Muci sampaikan, bagaimana untuk fakta yang harus kita ketahui, kenyataan yang saat itu seperti apa yang dialami pasien akan mengatakan apa yang dirasakan saat itu. Nah, yang perlu diperhatikan yang tadi, selain fakta yang harus kita tahu, terus kemudian selain kita harus berempati, juga kita harus terapkan bagaimana empati, ikut merasakan apa yang menjadi perasaan ibu saat ini, gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, ini hanya contoh-contoh aja ya dok ya, bisa kita pelajari untuk teman-teman semua. Ini hanya seputar contoh yang Bu Muci bisa sampaikan, tapi bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan, seperti itu. Oke. Ya, mungkin itu dok yang bisa kita sampaikan. Jadi bagaimana berempati dengan sifat ibu yang positif, gitu ya. Mungkin itu yang Bu Muci bisa sampaikan. Di dalam ilmu konseling itu bisa semuanya kita pelajari. Yang penting kita punya amunisinya. Kita punya amunisi adalah ilmu inilah yang harus kita bekalin. Tadi dokter menyampaikan materi terkait klinis dan lain sebagainya. Kita sebagai perawat bagaimana bisa membantu dari posisi menyusui yang tadi dokter Dimple sampaikan. Perlekatan yang baik itu seperti apa dan lain sebagainya. Kalau kita menjumpai pasien yang perlekatannya nggak bagus, jangan langsung dihakimi. Ibu itu posisinya nggak bagus, nggak boleh seperti itu. Jadi kita pegang, kita bantu ya Bu ya, bagaimana posisi yang tepat untuk proses menyusui. Seperti itu hanya sampel contoh aja dok. Terima kasih dokter Dimple, mungkin itu yang bisa sedikit Bu Muci sharing. Selama ini mungkin ada kekurangan dan lain sebagainya, akan tetapi kita akan berupaya untuk memberikan yang terbaik buat pasien kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.